Petir! Anak ini kekuatannya jauh di atasku. Mungkin sudah tak ada lawan. Gawat. Guru, kenapa? Tadi masa wajah meledak. Energi ledakan itu bisa lukai guru? Jangan bahas itu. Aku kenalkan cewek cantik. Dia yang cari kamu. Pak Tua, cantik yang kamu bilang. Ayah. Kamu panggil aku apa? Ayah dong. Ayah Nina. Kapan aku punya anak perempuan? Rizky. Kamu nggak kenal aku lagi. Kita kena? 5 tahun lalu, kamu yang selamatan aku. Tolong aku. Aku sakit sekali. Sakit apa? Lalu, aku hamil anakmu. Itu benar. Benar enggak? Coba periksa nadi saja. Benar-benar putriku. Ayah, cepat selamatkan ibu. Rizky, jangan dengerin anak kecil. Kamu diracun. Kamu hanya bisa bertahan sebulan. Racun ini harus temukan pelakunya, baru bisa diobati. Kayaknya harus turun gunung. Ayah, kakek bilang ayah bisa selamatkan ibu. Tentu bisa. Benar. Ya, Ayah hebat. aku bisa selamatkanmu. Tapi buat obati, aku harus turun gunung. Kau di sini 5 tahun. Saatnya pergi. Turun gunung sama istrimu hidup normal lagi. Mungkin ada kejutan. Istri. Kejutan? Apa? Hidup normal bisa ingatkanmu orang dan kejadian masa lalu. Termasuk kematian orang tuamu 6 tahun lalu. Ini. Balas dendam. Baik. Ayo. Turun. Baik. Rizky, ini rumahku. Kubilang, kau pikirkan menikahiku. Ternyata, kau dari pelosok mana? Bawa orang kampungan buat nipu aku. Dia bukan kampungan. Aku juga nggak main-main. Dia Rizky Pratama. Dia priaku, Indah Prameswari. Ayah dari putriku. Apa? Dia? Bisa akting yang bagus. Aku nggak main-main. Aku nggak perlu main-main. Tak peduli. Ayo pergi. Kampungan. Berapa Indah bayar kamu? Aku kasih 10 kali lipat. Keluar dari sini. Ayah. Biar aku. Kau bawa Nina masuk dulu. Tapi... Bengkak aku. Berapa yang kau mau? Bilang saja. Berapa hargamu? Kawat. Kau pukul aku? Kau tahu aku siapa? Kau berani pukul aku? Jangan sampai. Dengar ini. Sekarang Indah wanitaku. Aku tak peduli siapa kau. Berani sentuh wanita Rizky? Jangan salahkan aku kejam. Rizky. Oke, baik. Tunggu saja. Penggekat. Dia itu direktur grup Cahaya Fajar. Dia selalu mengaku aku tunangannya. Sebenarnya kita tak ada hubungan. Dia yang kasih kau racun? Aku tak tahu, tapi rasanya itu dia. Tak apa. Aku siapkan mandi obat untuk cegah racunmu. Kira-kira 3 kali, nyawamu aman. 3 kali? 3 kali mandi obat bisa habisi racun? Gak bisa. Masih harus cari si pembunuhnya. Sekarang siapkan mandi obat. Baik.
Cocok sekali. Masuklah. Cuma masuk mandi saja. Bukan, nanti aku di sebelahmu. Kasih energi ke kamu. Energi? Aku ahli punya energi. Aneh. Jangan-jangan kamu mau lihat aku mandi? Aku bisa tembus. Perlu di depanmu lihat kamu mandi. Kamu bisa tembus? Iya, tentu saja bisa. Kamu lihat apa? Kamu, singletmu itu warna putih. Kamu benar bisa tembus. Alah, tadi di luar selipan bahuku, warna putih. Kamu lihat itu. Jadi kamu tebak, di dunia ini mana ada hal aneh itu? Tembus apa? Kamu cuma mau tipu aku. Jangan harap. Aku juga nggak harap kamu percaya. Cepat masuk, nanti air dingin, efek obat hilang. Kalau gitu, keluar sana. Aku harus awasi kamu, karena kamu harus lepasin semua baju kamu. Jadi, nggak pakai apa-apa. Hah? Tenang saja, soal hal ini, aku nggak akan sakiti kamu. Lagi pula, kamu ini ibu Nina, juga wanitaku. Baiklah, yang kamu bilang aku ikuti saja. Tapi, mata harus tertutup. Iya. Ku bilang, aku bisa lihat, tak berguna. Anak kecil. Ku bilang, habis-habisan. Kok kamu tahu aku belum habis lepas? Jangan lambat-lambat, cepat. Jangan urus aku lepas di dalam. Berikan 10 menit. Ini sudah selesai. Ya, cepat bangun. Tapi baru 10 menit sudah selesai. Racun sudah meresap ke air. Kalau terus mandi, tak akan membaik, malah akan makin parah. Tadi sungguh nyaman. Badanku terasa hangat. Keletihan tuh lenyap. Jangan-jangan Rizky itu tabib Ayah. Nina, ada apa? Ayah, cepat ikut Nina. Baik, ayah ikut. Kau pendarahan hidung? Cepatlah. Kurang sehat. Kau bisa lihat tembus kan? Lihat aku begini, masih pendarahan. Lihat tembus dan lihat langsung bisa sama. Ayah mau tidur sama ibu, jadi pendarahan. Dasar bocah kecil, belajar dari mana? Di TV. Hukum 1 bulan gak boleh nonton. Kenapa kau panggil ayah ke sini? Teman lain bisa tidur sama ayah ibu. Nina juga mau ayah ibu tidur bareng. Nina, tapi ayah ibu bukan suami istri. Nina, nanti ada kesempatan. Malam ini nggak usah. Nggak mau. Nina, baik-baik. Ibu janji. Jangan bohong, Nina. Anak kecil, tapi pintar. Rizky, malam ini kita berdua tidur bareng. Kita bareng?
Tentu saja, Nina, tidur di tengah. Kalau kamu mau, aku juga nggak masalah. Kenapa kamu gendong aku? Kamu yang gendong aku. Cepat lepas. Semalam kamu gak buat aku hal-hal aneh kan? Kamu. Itu Nina. Semalam dia kabur diam-diam. Kukira dia ke toilet. Tak sangka. Si bocah ini pasti lama gak dihajar. Aku juga punya putri manis. Dia juga peduli sama ayah. Hidup ini lumayan nyaman. Rizky, aku ada kontrak penting harus ditandatangani. Jadi, Nina sama ayah temani ibu tanda tangan. Ayah, yang mau tanda tangan sama ibu itu paman jahat. Ayah bisa sama Nina jaga ibu? Tentu saja. sebenarnya tak tentu jahat. Kita ke sana bersama. Indah Prameshwari, kan? Aku... ada apa? Kata Bapak Wijaya, kamu menyinggung Mas Fajar. Proyek hari ini, kamu gak bisa tanda tangan. Mas Fajar? Kamu maksud Fajar Santoso? Nama Mas Fajar, boleh kau sebut. Aku dan Bapak Wijaya sudah sepakat kontraknya. Sebagai bos grup e-commerce, dia nggak mungkin asal batal. Ibu Prameswari. Bapak Wijaya, kurasa di sini mungkin ada salah paham. Salah paham? Aku nggak salah paham. Kau cari pria liar yang pukul Mas Fajar. Bukankah itu kenyataan? Apa kau bilang? Aku tahu. Perusahaanmu tanpa kontrakku 10 hari pasti bangkrut. Mau tanda tangan kontrak ini? Boleh juga. Janji 2 syaratku. Syarat apa? Pertama, kasih orangku. Patahkan tangan dan kakinya. Kedua, malam ini tidur sama Mas Fajar. Jangan mimpi. Ayo pergi. Aku kasih izin pergi. Ayah, lihat. Aku sudah tahu. Paman ini penjahat. Ayah, cepat lindungi ibu dan Nina. Jangan takut, Nina. Ayah di sini. Semua bisa diatasi. Dasar bocah. Aku tak peduli siapa kau. Hari ini kau ketemu aku. Hendra, kau sial. Kontrak hari ini tanda tangan atau tidak, kau harus patah tangan kaki. Indah harus tidur sama Mas Fajar. Bawa Nina pergi dulu. Kau mau apa? Aku mau nyawamu. Aku mau nyerang kau. Bawa Nina dulu. Baik, hati-hati ya. Nina, cepat. Kau, sialan. Ini, kau manusia atau setan? Katakan saja ke Tuhan. Brengsek, aku mau lihat siapa kau. Cari tahu orang ini, sekarang juga, cepat!
Kok kamu? Kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku bisa apa? Nina, mana? Aku sudah hantar Nina pulang. Aku cuma mikir harus cepat ke sini. Syukurlah kamu aman. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kamu mau kemana? Aku sama Hendra nggak bisa kontrak. Jadi mikir biar dana 2 minggu lagi bisa terkumpul. Ini bisa bantu kamu. Ini apa? Harta guru. Guru kamu kayaknya nggak banyak uang kan? 1 miliar. 1 miliar? Kok bisa sebanyak? Jangan tanya. Ingat balikin. Tak mau guru mati, tak diku. Bisa gitu soal guru sendiri. Naik ke mobil. Uang ini akan aku balikin secepat mungkin. Tak apa. Ibu! Rizky, hari ini aku ambil uangmu. Harus cepat urus pekerjaan, biar bisa balikin uangmu. Kamu ajak Nina makan dulu. Aku beli sendiri saja. Sudah cukup. Sebuk banget. Iya. Katina! Rina kecil, Bibi. Nina lama banget gak ketemu Bibi. Nina kangen Bibi. Bibi juga kangen, Nina. Lihat, Bibi juga bawa mainan buat Nina. Ini siapa? Ini ayah Nina. Ayah? Kakak bilang hari lalu mau cari ayah Nina. Jangan-jangan kakak cuma cari di jalan saja. Rina kecil, Rizky. Dia memang ayah Nina. Lupa. 6 tahun lalu, minumanku dipengaruhi orang. Oh, ternyata tamu yang buat kakak jadi hamil dulu. Baguslah, Tata yang lahirkan sendiri. Tata yang rawat sendiri. Sekarang Nina pintar. Usahanya juga sukses. Baru kamu pulang, dasar brengsek. Sudah. Kak Rizky bukan orang begitu. Kak Rizky, aku nggak ngakuin dia. Dia bisa obati racunku. Apa? Pokoknya sekarang aku nggak bisa jelasin. Begini saja, kalian atur sendiri. Aku ke kamar dulu. Rizky itu, Rina kecil dia orang baik. Cuma mulutnya kasar. Jangan ambil hati. Tenang saja. Aku nggak akan sama anak kecil. Sudah. Aku ke atas dulu. Jelaskan, siapa anak kecil? Jangan tunjuk aku. Kondisi dingin ekstrim? Apa kamu bilang? Kamu tahu juga kondisi dingin ekstrim. Kamu tahu kondisi tubuh dingin ekstrim? Tentu saja. Kondisi dingin ekstrim jarang sampai 30 tahun. Suhu normal 1 derajat lebih dingin. Mudah sakit. Saat malam hari, tubuh jadi dingin seperti dikutuk. Saat musim dingin, nyawa lebih sakit. Semua benar. Wah, ayah hebat sekali. Ada kakek tua bilang sama Bibi gitu. Jadi, kamu bisa obati. Racun sepupuku, kamu bisa hilangkan. Tentu saja. Kamu bisa obati aku. Bisa. Tapi, kenapa aku harus obati kamu? Kamu bisa obati aku. Pasti. Kak Rizky, ayo, sini. Kak Rizky, permisi ya. Aku ini adik iparmu yang lucu dan cantik. Sayangi aku dong. Ayah obati ibu sangat mudah. Cukup ayah cuci ibu. Jadi, minta ayah cuci Bibi saja. Serius? Nina sengaja ya? Gak. Dia cuma salah paham. Tapi bisa saja bikin dia yang dari awal sangat kasar adik ipar. Jadi, maksudmu,
Kamu sudah cuci sepupuku. Kalau mau obati aku, harus cuci aku juga. Betul. Ini memang cara untuk obati kamu. Aku ini adik iparmu. Jadi, kamu akui hubungan aku dengan sepupumu. Jadi, kamu juga nggak boleh cuci aku dong. Ini nggak sopan. Terserah. Di mataku, kamu cuma pasien khusus. Aku nggak anggap kamu sebagai wanita. Nina, ayah ajak makan enak. Terus, Bibi? Bibi masih harus beres-beres. Sambil mikir, mau mandi atau tidak. Hari ini aku berantem. Ada yang mati. Nanti harus mandi untuk bersihkan sial. Obat untuk Rina sudah siap. Rizky benar-benar akan mandikanku. Apa ini pantas? Tapi kakak bilang dia ahli pengobat. Apa dia benar-benar cuma untuk obatku? Sudah malam lagi. Sudahlah, aku nggak percaya Rizky. Apa nggak percaya kakak? Mendi saja. Kalau nanti Rizky keluar sana, jangan rasa ngomong. Mending tutup pakai bunga. Lebih baik. Rizky pasti akan masuk, kan? Aku belum pernah dilihat pria. Kakak pasti nggak keberatan. Perlu bilang ke kakak. Sudahlah. Kakak sibuk. Jangan gangguin dia. Rina tadi masih di ruang tamu. Sudah ke kamar? Pino, Sudahlah, aku baru selesai buat obat kondisi dingin ekstrim. Minum saja, langsung. Rina pasti nggak percaya aku. Takut aku racuni dia, jadi kabur duluan. Rizky lagi apa sih? Masih siapin barang buat mandi obat? Aduh, aku jadi gugup banget. Ada apa ini? Yuk, mulai. Apa? Mulai dong, aku sudah tunggu lama. Kamu, jangan begini dong. Aku nggak suka kamu. Paling aku cuma suka kakak sepupu. Hanya kakak yang ada di hatiku. Lagian, aku nggak tertarik sama kamu. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang pakai mandi obat buat obati kondisi kamu? Kapan aku bilang mau kasih mandi obat? Barusan. Maksudku, mandi obat cuma salah satu cara saja. Ada cara lain juga, yaitu minum obat herbal yang kubuat. Sudah kuseret di meja di ruang tamu. Cepat minum. Kenapa nggak jelaskan? Aduh, cepat keluar. ayo siu-siu. Rizky, aku nggak akan lupa sama kamu. Kamu lagi apa? Maksudku, brasier ini jatuh. Aku mau ambil dan gantung lagi. Kamu percaya? Ini punya Rina, kan? Siapapun pemiliknya, aku cuma mau ambil dan gantung lagi. Tak percaya. Kau bilang hari ini mau bantu Rina mandi. Aku dengar. Aku tak bersalah. Dia salah paham. Aku tak lakukan apa-apa padanya. Kau juga lihat dia telanjang.
Kalau pakai X-ray, aku bisa lihat kalian berdua. Tapi, aku tak pakai X-ray padanya. Buat apa aku jelaskan? Aku cuma ayah Nina, bukan suamimu. Kau cemburu ya? Tak ada. Jangan asal ngomong. Cepat gantungkan. Aku percaya. Jangan-jangan dia benar-benar cemburu? Cepat bangun, hari ini temani aku ke satu tempat. Sudah jam berapa? Cepat bangun. Aku susah payah turun gunung cuma mau tidur. Biar aku tidur lagi. Kenapa tiba-tiba buka selimutku? Kok kamu tidur nggak pakai apa-apa? Aku selalu begini. Kamu sendiri yang nekat. Kamu tidur nggak kunci pintu? Aku kira... Jangan kira karena ada anak Nina, kau bisa berbuat sekehendakmu. Cepat keluar, aku mau ganti baju. Bener-bener bikin marah. Cepat! Kok dia bisa begini? Jelas aku yang rugi. Malah dia marah. Bukannya mau ikut rapat penting? Iya. Tapi bajumu ini mana bisa? Baju ini cocok buatku. Atau kau belikan saja bajuku. Kasih saja padaku. Harus coba baju. Aku bakal lelah. Gak mau. Baiklah, kali ini kau menang. Tapi sekarang kau genggam tanganku. Yo, cepat! Gimana? Begini ya? Jauh lebih bagus. Tak ada perubahan besar juga. Dasar gak punya selera. Diam! Besok ikut aku ke rapat. Ayo. Rizky, ini tempat lelangnya. Gelang pusaka ibu yang dulu disimpan lelang di sini. Oh. Jadi, aku mau kamu temani aku ke sini. Kau khawatir ada masalah? Iya, soalnya kau bisa lindungi aku. Kalau gitu, aku mau uang jaga... Gimana caranya? Kau begitu langsung? Jangan-jangan kau suka aku? Tebak saja. Jadi, sekarang kau bisa lindungi aku? Tentu saja. Sudah dapat uang jaganya. Tapi, waktu Hendra karena Fajar, baru tekan kau. Bahkan ku tebak. Racun darah hitammu, kerjakan Fajar Santoso. Racun darah hitam? Racun ini namanya racun darah hitam. Orang biasa tak bisa buat. Kalau bisa, medis modern tak bisa temukan. Sudahlah, ayo kita masuk dulu. Oke. Indah, aku tahu kau pasti datang. Kakak, Indah Prameswari. Ternyata begini rupanya. Cukup cantik, tapi tak usah seheboh ini. Kamu tahu apa? Tak menikah, punya anak perempuan 5 tahun, wanita muda. Hello kak, modern. Dia bunuh Hendra, dia bunuh penembak kami. Takut apa? Jariku saja bisa buat dia berlutut panggil ibu. Memang hebat sedikit, tapi tak banyak. Jadi, kau sengaja lelang gelang pusaka ibu buat tarik aku ke sini? Betul, tapi
Jangan terlalu kasar. Hari ini, aku ini orang bisnis yang jujur dan sopan. Lelang ditunda 2 jam. Saat ada waktu, aku mau selesaikan masalah kita. Kau mau main apa? Tentu saja main nyawa. Aku ambil uangmu dulu, baru nyerang nyawamu. Berani? Berapa? 1000 miliar. Targetmu indah. Bagus, kau tahu. Siap. Ku buat istriku dapat 1000 miliar lagi. 1000 miliar? Banyak sekali. Kartu Anda, Tuan. Silakan taruhkan. Tutup. Gimana? Fold. Tak lihat kartu langsung fold. Kamu bisa main. Aku juga tak bilang bisa. Sekurang-kurangnya lihat dulu. Tak mau. Kamu, Kak, belum sadar. Dia sengaja cari ribut. Menurutku, habisin saja dia. Masih tunggu apa? Tunggu dulu. Aku mau cek kartu ini. Siapa tahu ada curang. Oke, berikan. Kartu ini bermasalah. Ganti kartu. Oke, ganti kartu. Masih perlu cek. Takusa. Kasih kartu. Gimana? Cuma 100. Ini namanya all in kan? Kamu cukup berani juga. Kau all in? Aku juga all-in. Cuma satu taruhan. Buka saja. Kau menang, ambil 1000 miliar. Aku menang, aku ambil 1000 miliar kalian. Rizky, Fajar pasti sudah tahu. Dia ini menargetiku. Iya, betul. Tapi itu uang guru untuk biaya penguburan. Yang kalahkan tak usah kau pikirkan. Aku enggak saja. Aku enggak khawatirkan diri. Aku khawatirkan guru. Percayalah. Iya. Rizky, karena kita sudah all in, buka saja kartu. Hebat juga, Mas Fajar. Bakal kalah. Bisa tahan kartu begini? Lumayan juga, Hoki. Kenapa belum tunjukkan kartumu? Kau pikir 3K bisa menang? Lihat baik-baik. Aku dapat 3A. 3? Pasti menang ini. Gawat, uang penguburan guru. Orang desa, jangan kira ganti gaya, bisa main denganku. Tak tahu siapa yang lebih hebat. Jadi 100 triliun ini akan kubawa saja. Kamu gila. Kamu sudah gila.
Coba lihat 3A di tanganmu. Bukan 3A, apalagi? 2, A hati merah. Apa? Dia sudah tahu sejak awal. Apa dia bisa melihatku dalam? Kenapa liatin aku gitu? Seperti lihat pria liar. Gak apa-apa. Kita bahas di rumah. Oh. 3A ini memang curang. 2A hati merah. Mana mungkin? Mas Fajar curang juga. Ada apa ini? Kamu ngapain sih? Aku juga nggak tahu. Aku sudah tangkap kau. Jangan bilang nggak tahu. Kau yang main licik. Aku bukan Pak Arif. Aku nggak curang. Kau. Baik, aku akui. Uang segini, aku masih sanggup bayar. Ambil uangnya. Menurutku, repot begini malah malu. Kalau tahu pasti, ku bunuh saja dia. Semoga kau bisa ambil dan bisa habiskan. Ambil. Karena Mas Fajar begitu murah hati, kita harus terima. Sudah siap belum? Sudah siap. Tapi rencanamu buat apa? Mending aku yang urus, cari hutan bambu cepat-cepat habisi orang desa itu. Yang mau ku habisi itu bukan Indah. Aku mau Indah hilang semua, baru dapat orangnya. Cepat cairkan cak ini, biar dia nggak main-main lagi. Rizky, kamu hebat sekali. Aku bisa lebih hebat. Kayaknya tempat ini punya Fajar. Iya, tadi ada proyek batu mentah. Yuk, kita cari uang jajan lagi. Taruhan batu? Benar. Kalau Fajar nggak bangkrut hari ini, aku nggak berguna. Harusnya di sini, salah satu ruang kecil. Di lapangan belakang masih banyak batu mentah. Rizky, batu mentah kecil ini bukan yang bagus. Oh, yang bagus, batu mentah besar. Paling tidak jutaan. Jangan di sini buang waktu. Ukuran begini jade kaca, berapa harganya? Ukuran begini, aku nggak tahu. Tapi dulu sama ayah di tambang lama luar negeri, kita lihat batu mentah lebih kecil ini. Saat dibuka, langsung dibeli perusahaan perhiasan. Harganya sampai 180 miliar. Kalau batu mentah besar ini harganya 2 kali lipat, seharusnya nggak masalah kan? Kalau begitu, seharusnya nggak masalah. Jangan bilang kau pikir batu rongsokan 3 juta bisa keluarkan 300 miliar. Jangan khawatir, ruang ini paling kecil kemungkinan batu hijau keluar. Berani main batu mentah. Kamu masih belum matang. Aku mau beli batu ini, buatku berikan ke wanitaku. Kamu mau beli batu ini? Gak usah buang uang. Berani pamer salah tempat. Jual nggak? Orang desa. Batu jelek ini. Aku kasih saja. Jangan. Nggak boleh. Harus bayar. Ikuti prosedur. Nanti kalau betul batu hijau keluar, apa kamu bilang aku nggak bayar? Baiklah. Pemutus. Proses pembeliannya. Kode pembayaran. Orang desa. Kalau kamu bisa keluarkan batu hijau, aku sujud dan panggilmu guru. Kalau nggak keluar, kau panggil aku kakek. Aku nggak suka mainan itu. Kau tak berani. Mana mungkin? Benar-benar batu hijau kaca.
Tuan ini batunya aku beli. Berhasil dibuka. Aku tawar. 300 miliar. Deal. Kota utama, Bapak Prasetya. Tak pernah kulihat sebagus ini batu mentah sebesar ini. Dan ternyata dari batu yang tak dihargai. Selain itu, kamu juga sangat kuat. Itu bukan fokusnya. Aku pemimpin keluarga Prasetya, keluarga perhiasan nomor 1 kota utama. Kita bisa kerjasama lebih banyak. Senang sekali. Kita deal. Tunggu dulu. Milikku, aku tak jual. Kau yakin ingin rusak bisnis keluarga Prasetya? Bapak Prasetya, aku cuma bercanda. Dasar tak tahu diri. Tunggu saja. Kau tunggu saja. Bungkus batu ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Jangan lihat. Sekarang dia mesti cari tempat muntah darah. Sudah hampir jamnya. Ayo ke acara lelang dulu. Kamu hebat sekali. Memang pantas jadi priaku. Kamu kok bisa begini sih? Kalau mau tahu, nikahi aku, baru ku bilang, itu apa? Racunku belum hilang. Kalau aku mati, mana bisa nikah sama kamu? Sudah jamnya. Ayo ke acara lelang. Dia marah karena aku belum melamarmu. Siapkan rencana cadangan. Hari ini harus habisi Rizky, Bisimi. Tak masalah. Tak masalah. Soal gelang itu, Jual palsunya dulu. Suruh orang kita ikut tawar Indah terus. Sampai uang Indah dan Rizky habis semua. kalau Indah tengah-tengah nggak ikut tawar lagi. Nggak mungkin. Itu gelang warisan dari Ibu Indah. Kak Andy waktu itu habis Ibu Indah. Dia dicabik dari tubuhnya. Tujuannya untuk waktu begini lawan Indah. Kak Andy? Apa kamu bilang, Oke, asal ada rencana. soal Rizky, hari ini harus mati. Kamu mau habiskan berapa untuk beli gelang ini? Gelang ibu kira-kira 100 juta, ditambah nilai era Raja Agung. Perkiraan konservatif tak akan melebihi 200 juta. Fajar pasti nggak akan kasih kamu dapatkan begitu saja. Ya, jadi aku siapin 2 miliar. Nanti jangan tawar. Aku bantu ambil gelang gratis. Mau rampo? Ini namanya belanja gratis. Begini nggak baik. Dia berniat habisi semua hartamu dan uang yang baru kita dapat. Lagian, itu memang milikmu. Gelang itu... Rizky, percaya kamu. Berikutnya acara puncak. Gelang warisan era Raja Agung. Gelang ini itu milik ibuku dulu. Setelah dia celaka, gelang pun hilang tanpa jejak. Itu palsu. Apa kamu bilang? Palsu atau asli, jangan ikut tawar. Aku percaya kamu. Tak usah serius. Lagian masih panggil Rizky. Jadi, aku panggil kamu apa? Nanti aku bantu ambil gelang. Panggil aku sayang saja. Tak bantu ambil pun, aku tetap panggil sayang. Aku percaya kamu. Indah, aku pasti bantu kau dapatkan gelang ini. 50 juta. 50 juta pertama, 80 juta. 80 juta pertama. 200 juta. 200 juta pertama.
Nona Prameswari tak ikut tawar. Kalau aku tawar, kau mau aku beli 200 juta? Jadi kau tak tawar? Tentu saja. 200 juta? Kedua? Baik. Aku jamin ini kesempatan satu-satunya kau dapatkan gelang ini. 200 juta. Ketiga, terjual. Lelang sudah selesai. Sudah boleh pulang. Aku ada urusan penting. Ikut saja, lihat saja. Rizky, sayang, apa tak apa-apa. Fajar ini tak mau kita pergi dengan aman. Ayo lapor polisi. Tenang saja, ikut saja, lihat saja. Bunuh dia dulu. Serang, bunuh pria itu. Jangan nekat, atau aku lapor polisi sekarang. Dengar saja, sembunyi di belakangku. Cukup sembunyi di belakangku. Ada apa ini? Dia nggak lakukan apa-apa. Memang punya Ci? Kakak. Tak tahan satu serangan. Kalian semua sampah. Cuma segitu saja kemampuanmu. Biar aku saja. Kemampuan Nona Bulan sudah sebanding dengan pembunuh kelas dunia. Bulan. Hebat sekali. Pertanyaanku berikutnya. Betty. Salah. Mat. Baik, aku jawab. Siapa Andi? Andy Saputra, bos grup Satria Utama. Andy Saputra? Aku ingat. Andi, teman masa kecilku, saudara seperjuangan. Ternyata dia yang merampas grup Satria Utama. Orang yang membunuh ayah 6 tahun lalu. Ternyata dia. Aku benar. Kak Rizky, Pak Pratama tua. Boleh lepaskan aku? Siapa yang meracuni Indah? Juga Andi. Dia mau perusahaan Indah. Asal aku bantu dia bantu aku dapatkan Indah. Tapi sekarang aku tak berani. Andy tak bisa buat racun darah hitam. Siapa yang buat racun itu? Aku tak tahu. Kayaknya selain Andi ada master di baliknya. Pertanyaan terakhir, di mana gelangnya? Ada di sini. Pak Pratama Tua, boleh aku pergi sekarang? Boleh. Tapi karena kau begitu ingin Indah, aku harus kasih hadiah spesial. Kau mau apa? Ayo, cepat kabur. Kau harus bersyukur aku tak bunuhmu. Cuma buat kau tak jadi pria lagi. Rizky, Indah. Racunmu kambuh. Aku antar pulang. Kak Rizky, kakak kenapa? Ayah, kenapa ibu begini? Tak apa, nanti aku beri mandi obat. Kakak kena racun? Ya. Ibu. Nina. Rest dulu. Aku siapin mandi obat. Dah usah. Sudah lebih baik. Jangan buru-buru. Nanti seharusnya tak apa-apa. Tapi hari ini memang harus lakukan mandi obat kedua. Tunggu di sini.
Kakak pasti tak bohong. Kak Rizky hebat. Bisa sulap kartu, bisa judi batu. Selalu lindungi kakak. Cowok sebaik ini, aku juga mau. Kali ini, kamu masih jaga aku. Tentu saja. Ini sangat penting. Aku harus jaga kamu di sini. Kirimkan energi. Baiklah, tapi kali ini aku percaya kamu bisa kirim energi. Energi? Kalian masuk ke dunia novel. Rina kecil, seringlah temui Kak Rizky. Nanti kamu tahu. Kak Rizky, kamu suruh aku panggil Kak Rizky sudah begitu alami. Bukannya itu wajar. Kak Rizky, apa isi dari cairan ini? Wangi ini mirip DNA. Bibi, apa itu DNA? Anak kecil, jangan asal tanya orang dewasa. Apa itu DNA? Aduh, kakak, setelah lulus, ilmu sudah dikembalikan ke guru. Ini bau dari benih asli. Apa itu benih asli? Ayah, ibu, mau punya adik kecil. Nina, jangan asal bicara. Rizky, bahan obat apa ini sebenarnya? Bunga kenanga. Ternyata bunga kenanga. Ternyata bunga kenanga. Kukira Kak Rizky itu aneh. Pakai cairan tubuh buat mandi obat. Itu perbuatan manusia. Tapi bau ini memang begitu. Sudah, antar Nina main dulu. Ganteng banget, sampai hebat banget. Kok kakak bisa ketemu dia? Ada apa? Kak Ata. Nina, ikut Bibi. Ayo. Nina mau adik laki. Nina kecil, kamu tahu terlalu banyak. Dia terlalu banyak nonton TV. Nanti aku larang dia nonton. Ayo, mulai. Bukan yang pertama, masih malu. Aku nggak pasang shawl dan berbalik. Baru balik pas aku siap. Sudah. Jadi, kamu bisa lihat tembus? Iya, kalau tidak, kenapa aku jago judi batu, judi kartu juga jago? Di dunia ini mana ada hal yang aneh begini? Bual saja. Ganti baju saja, biar nanti tak sakit. Bukannya aku lagi mandi obat. Kok bisa balik ke kamar? Kakak, ini bubur gizi buat kakak dari Kak Rizky. Kata dia, kakak belum makan seharian, harus habis minum. Rizky, di luarnya dingin. Sebenarnya sangat peduli. Oh ya, Rina kecil. Kamu tahu setelah mandi obat aku balik ke kamar gimana? Tentu saja aku yang gendong kamu. Aku juga gantiin piyama kamu. Kalau bukan aku, siapa? Syukurlah. Maaf merepotkanmu, Rina kecil. Kenapa Kak Rizky cuma peduli kakak? Apa aku jauh kalah dari kakak? Nina, kamu lagi apa? Belum tidur? Ayah, ibu harus tidur bareng, baru bisa punya adik. Katanya di animasi, asal ayah ibu saling cinta,
bisa punya bayi. Nina segera punya adik. Nina, ibu belum cerita tidur. Nina sudah besar. Dia bisa tidur sendiri. Ayo kita pergi. Mau kemana? Kamu mau apa? Tidur siang, aku nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk, kita bahas hal serius. Apa sih? Indah, bayiku. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Soal 6 tahun lalu, aku harus tanggung jawab. Dan kau juga butuh keluarga utuh. Kalau kau rasa aku masih oke, kita bisa menikah. Tapi racun di tubuhku. Kau nggak percaya aku? Aku percaya. Semua orang pasti mati. Lebih baik hidup bahagia dulu. Dan bisa kasih Nina keluarga utuh. Jadi, aku terima lamaranmu. Acara nikahnya 3 hari lagi. Kenapa buru-buru? Ada yang lebih mendesak. Lupa bilang, malam 6 tahun lalu, aku tak bisa melupakannya. Jadi kita ulang lagi. Kemarin malam kan enak. Kenapa pagi-pagi langsung cuek? Kemarin malam, bagian awal memang enak. Bagian akhir... Suamimu hebat. Masih nggak puas? Oke, pelan-pelan ya. Tidur lagi. Aku antar Nina ke TK. Iya. Aku pergi. Kakak, sudah siang baru bangun. Ini bukan daya wanita berkarir seperti kamu. Tadi malam tidur telat. Oh ya, Rina kecil. Kamu punya film itu enggak? Film apa? Film itu... Atau buku orangnya kecil. Tadi malam sungguh-sungguh sungkan. Sungkan? Sungkan apa? Yang tidur bareng? Ya, awalnya mau aku yang mulai. Gak nyangka malah lucu. Mau belajar aja. Aku gak punya film dan buku yang kamu mau. Aku gak enak badan. Aku pergi dulu. Nina hari ini senang di TK. Senang! Nina sekarang punya ayah. Takkan ada anak lagi yang ganggu Nina. Dulu di TK ada yang ganggu kamu. Mereka bilang Nina anak tanpa ayah, anak liar. Kamu nggak cerita ke ibu? Ibu sudah capek, harus urus Nina, sama urus perusahaan. Nina tak mau ibu cemas. Nina, maafkan. Mulai sekarang ayah pasti ganti rugi. Cintaimu. Juga cintai ibu. Keluarga kita berdua saling cinta dan bahagia.
Baik. Mulai sekarang, kalau ada yang berani ganggu kamu, harus cerita ke ayah ibu ya. Paham? Iya, kemarin ayah ibu tidur bareng. Apa kalian saling cinta? Nina, maksudnya apa? Katanya di animasi, kalau ayah ibu saling cinta, bisa punya bayi. Ibu punya bayi nggak? Nina, bayi itu butuh kesempatan. Halo Rizky, aku tahu siapa pembuat racun darah hitam. Kamu siapa? Kamu di mana? Kantor Indah. Tak percaya? Telepon saja. Aku tunggu di sini. Indah, ada yang bernama Sri Wahyuni. Dia bilang temanmu. Sekarang di kantorku. Oke. Aku segera ke sana. Suruh dia tunggu aku. Kak Rizky mau kemana? Biar aku antar. Aku ada urusan darurat di kantor kakak. Bisa antar Nina pulang dulu. Sulit cari taksi di sini. Biar aku antar ke kantor. Aku urus Nina. Tak ganggu urusanmu. Maaf merepotkan. Ini Sri Wahyuni. Ibu. Rizky, aku mau bicara denganmu. Kenapa harus bicara sendiri? Indah, boleh pinjam kantormu? Oke, kami tunggu di luar. Kalau perlu, panggil aku. Bersambung. Anggur merah Chateau Francis ya? Istrimu punya selera yang baik. Bisa main dadu? Berani taruhan? Boleh. Yang besar menang. Yang kalah harus habiskan racun ini. Taruhannya nyawa. Berani juga kau taruh? Taruhan tak ada artinya. Aku takkan kalah. Rizky, aku main dadu sejak kecil. Kau takkan bisa kalahkan aku. Giliran kau. Aku meremehkannya. Karena belum ada pemenang, kita main lagi. Boleh. Tapi kalau kau kalah, tak cuma minum racun, tapi juga beritahu aku siapa pembuat racun darah hitam. Kamu harus punya kemampuan menangiku dulu. Aku tak pernah kalah. Tak juga aku temukan jejak curangmu. Jebakanmu tak kalah hebat dariku. Terus? Kayaknya hari ini tak bisa putuskan. Walau tak bisa bunuhmu, tapi kau juga takkan dapat jawaban yang kau mau. Oh? Kau kalah. Kau sebenarnya siapa? Aku sudah selidiki, tapi tak ada hasil. Tapi kartu mana saja punya 100 miliar. Juga kemampuan batu giok dan jebakan hebat. Semua itu menunjukkan identitasmu tak sesederhana itu. Aku cuma orang desa, tak perlu diperhatikan. Tak perlu kau tahu siapa aku. Tapi baliknya, siapa kau, aku tahu jelas. Kau kakak Fajar? Kok kau tahu? Nama keluarga. Kau punya bau Fajar. Juga wajahmu mirip dengannya. Benar, aku kakak Fajar.
Dia pewaris ketiga generasi. Kau hancurkannya. Aku harus minta penjelasan. Kau pantas. Sekarang satu-satunya kesempatanmu adalah beritahu aku siapa pembuat racun darah hitam. Mana mungkin aku kasih tahu kamu. Tapi kalau istri dan putrimu ketahui menurutmu mereka masih cinta? Aku benci dua hal. Pertama, saat aku serius, kau malah tertawa. Kedua, orang ancam aku. Kau ke kantor istriku. Dan tadi, tatapan ke putriku. Itu ancaman. Kesempatan ini hadiah dariku. Kalau kau tak mau, aku harus habisi kau. Kau itu iblis. Iblis. Dibanding kehilangan orang tercinta, jadi iblis apa salahnya? Kak Rizky. Rina kecil. Kalian lihat semua tadi? Nina, bantu Bibi ambil air ya. Cari yang cantik tadi. Kakak di depan. Ya, pergi. Kak Rizky, tadi Nina nonton animasi. Tapi aku lihat semua. Kamu hebat. Hebatnya memikat. Sejak pertama kali di rumahku kau selamatkan kakak, aku tak bisa mengontrol diri. Rina kecil. Kau tahu kau bilang apa? Aku tahu semua. Tapi aku tak bisa. Kau begitu baik pada kakak. Rasanya aku hampir gila. Lihat kau tadi, aku jadi makin tergila-gila. Cukup. Jangan sebut kata-kata itu lagi. Aku kakak iparmu. Selamanya. Kak Rizky, aku tak minta status. Aku tak minta apa-apa. Aku cuma mau di sisimu. Meski harus jadi pacar diam-diam. Kak Rizky, aku tak akan bilang. Aku cuma harap kau kadang lihat aku kasih sedikit hangat, sudah cukup. Rina, hilangkan saja pikiran konyolmu. Kau bukan cuma menghinakan diri, tapi juga menghina aku dan keluarga ini. Aku cuma tak bisa menahan cintaku. Kenapa kau tak mau kasih aku harapan sekecil ini? Karena aku peduli, tak mau kau salah jalan. Kalau kau masih berpikiran begitu, jangan muncul di depanku lagi. Kau tega sekali. Bibi. Nina, ayo pulang. Sayang, siang ini aku suruh Rina bawa Nina. Tunggu di depan kantor. Kulihat dia pergi menangis. Ada apa? Mungkin tak enak badan. Sayang, kau ngobrol apa sama Sri? Kulihat dia pergi buru-buru. Wajahnya juga pucat. Sudah selesai. Kelak, dia tak akan ganggu kau lagi. Orang sudah mati, pasti tak bisa ganggu orang lagi. Halo? Baik, aku segera pergi. Ada dokumen darurat. Aku harus pulang tanda tangan. Sudah malam, biar aku antar. Tak apa, aku bisa sendiri. Nina, baik-baik ya. Ibu segera pulang. Tunggu di rumah ya. Sejak itu, beruang kecil
Kak Rizky, mau keluar? Ya. Kamu bisa temani aku minum. Cuma 1 gelas. Setelah minum, aku akui kamu kakak ipar. Kelak aku tak akan lagi memanggil kamu lagi. Baik. Ada sesuatu dengan anggur ini. Cewek ini... Kak Rizky, terima kasih sudah mau minum denganku. Kak Rizky, aku panas sekali. Kak Rizky, genggam aku ya. Kak Rizky, tolong aku. Buat apa? Ayah, Bibi kenapa? Bibi mabuk dan tertidur. Kenapa Nina bangun? Nina, haus, Ayah? Apa Bibi juga sangat cinta Ayah? Seperti Nina cinta Ayah. Kenapa Nina bilang begitu? Kenapa Nina bilang begitu? Soalnya, tatapan Bibi ke Ayah persis sama Nina berkilauan. Ayah, apa Ayah sangat cinta Ibu, makanya tolak Bibi? Iya, cinta ibu juga cinta Nina. Kita satu keluarga. Tapi Ibu nggak keberatan. Kemarin Ibu bilang mau Bibi menggantikannya menemani Nina dan Ayah. Apa? Nina, kalau suatu hari ibu nggak ada, kamu tinggal sama Bibi. Jaga ayah baik-baik. Boleh ya? Ibu cuma naur. Ayah nggak akan biarin ibu celak. Ayo, pulang tidur. Ayo, minum susu. Kak Indah, Kak Rizky, pagi. Rina kecil, kenapa matamu bengkak begini? Kemarin nggak bisa tidur. Nggak apa-apa. Mungkin kemarin minum air terlalu banyak. Oh ya, Kak Indah, acara pernikahan kalian sebaiknya segera diatur kan? Biar aku yang urus persiapannya. Rina kecil, nggak usah buru-buru. Buru? Kenapa enggak? Ini urusan besar. Nina, sudah kenyang? Sudah kenyang. Ayo, ikut Bibi keluar. Kita cari barang untuk pernikahan ayah ibu. Gaun, cincin, venue, semua harus terbaik. Bagusnya, ibu jadi pengantin cantik. Tunggu dulu. Kak Rizky, ada apa? Kak Rizky, ada apa? Kebetulan situasi kita tak tenang. Bawa ini, jika ada hal tak terduga, lempar ke tanah. Aku akan segera ke sana.
Kak Rizky, terima kasih. Aku akan jaga baik-baik. Ayo, pergi. Kak Rizky. Tapi kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Rina tahu apa yang harus Lagian, aku akan urus sendiri masalah-masalah yang mengganggu. Apa maksudnya? Indah, aku ada urusan. Aku segera kembali. Tunggu aku. Siapa kau orang desa? Berani berjalan di grup Satria Utama, apa maksudmu? Aku mau ketemu direktur utama kalian. Kau tak pantas. Masih mau halangi? Andy, kematian kakakmu. Semoga tenang. Siapa sangka Rizky sekejam ini. Sekarang bukan waktu bahas ini. Rizky harus mati. Juga Indah si jalang itu. Kakakku tak boleh mati sia-sia. Tenang saja. Dia takkan bertahan lama. Orang tuanya dulu hebat. Tapi orang tua Rizky, Papa, keluarga Pratama dulu unggul. Halangi banyak orang. Tak hapus mereka. Bagaimana keluarga Saputra naik? Lalu kenapa beri aku racun darah hitam? Keluarga Saputra perlu ekspansi. Ada beberapa keluarga tak mau tunduk, terutama Indah Prameswari. Dia sangat keras. Dia kena racun darah hitam. Demi hidup, dia harus nikahimu. Kau dapat dia. Aku dapat aset keluarganya. Apa kurang bagus? Tapi Indah itu keras kepala. Malah mati daripada nikahiku. Malah cari Rizky jadi sandarannya. Sandarannya? Kau pikir main licik habisi orang kecil? Sudah hebat. Jadi maksud Bapak? Pembuat racun darah hitam baru yang jago sejati. Asal dia ada, Rizky takkan bisa apa-apa. Bapak Andi, Rizky menyerang. Apa? Andy Saputra, lama tak jumpa. Semoga baik-baik saja. Kenapa kau kesini, Rizky? Ku kenang dulu gedung ini sama grup Satria Utama, kan? Itu dulu. Sudah beda. Bisnis itu medan perang. Yang menang, yang berhak. Ayah ibu dibunuh saat itu. Aku tak ingat apa-apa. Mungkin keluarga Saputra pembunuhnya. Fajar, berani kau gerak lagi. Aku tak keberatan kau ketemu kakakmu. Racun darah hitam. Buat dari darahmu, kan? Tapi kau tak bisa buatnya. Bilanglah, siapa dalangmu? Rizky, kita teman sekolah. Kenapa begitu tega? Aku tega? Demi kerjasama anjing itu, kau mau habisi istriku. Ini kesempatan hidupmu. Kalau tidak, mati. Kau masih punya 3 detik. Bilang dalangmu. Atau loncat dari sini, biar mati bermartabat. Kau. Rizky, kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan selamat? Kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan selamat? Semua masuk! Jalan surga kau tak mau, jalan neraka kau cari. Sudah kau datang, tinggalkan nyawamu di sini. Ah, jagoan lagi. Di kota besar memang hebat. Tapi di depanku... Hajar dia!
Kau sebenarnya siapa? Kau tahu siapa aku? Aku teman sekolahmu, Rizky Pratama, dan juga pemimpin grup Satria Utama. Bapak Pratama. Aku teman sekolahmu, Rizky Pratama. Juga mantan pemimpin grup Satria Utama, Bapak Pratama. Kesempatan terakhirmu. Lompat dari sini. Aku tak mau berbuat kasar. Jaga harga dirimu. Rizky. Bapak Pratama, lepaskan aku. Ku beri kau segalanya. Perusahaanku dan harta. Harta Saputra juga ku beri kau. Lepaskan aku ya. Sudah telat. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Katakan pada pembuat racun darah itu. Kan nyawanya untukku. Jangan bilang kau tak tahu dia siapa. Aku tahu. Aku bisa tahu. Aku segera sampaikan. Tapi kau belum bisa pergi. Kau mau apa? Kali lalu cuma rusak hakmu jadi pria. Kali ini, ku belah satu tanggamu. 10 detik lagi tak pergi, kau takkan bisa pergi lagi. Aku pergi. Tuan Santoso. Bapak Saputra. Kau lakukan apa? Kau itu sekretaris grup Satria Utama? Suruh orang bersihkan ini. Kau siapa? Kenapa harus dengar kau? Karena ini bukan grup Satria Utama lagi, tapi grup Pratama. Dan adalah bos baru kalian, Rizky Pratama. Aku Rizky Putra, grup Satria Utama. Tak peduli kalian kenal atau tidak. Sekarang harus kenal. Salam Bapak Pratama. Kakak, kami pulang. Tata, aku dan Nina hari ini ke sana. Tempat dan gaunnya kakak lihat. Cantik nggak? Kakak pakai pasti cantik banget. Lihat. Cantik sekali. Rina kecil. Terima kasih. Aduh kakak, kenapa sungkan sama aku? Kakak, kamu kelihatan lesu. Apa kamu lagi sakit? Enggak, aku cuma kerjaan di kantor banyak. Jadi capek. Cukup istirahat saja. Benar, jangan bohong ya. Rina kecil. Kakak. Mungkin tak bisa temani kalian lama-lama. Kak, jangan ngawur. Kak Rizky pasti bisa obati kamu. Racun darah hitam sudah menyebar. Dia sudah berusaha. Rina kecil. Janji aku satu hal. Boleh ya? Katakan saja. Kalau suatu hari aku pergi, tolong rawat Nina kecil dan juga dia. Nina butuh ibu. Dia juga butuh teman. Boleh ya? Kakak, permintaan ini aku tak bisa terima. Nina masih kecil. Dia butuh ibu dia. Tapi aku tak bisa bertahan lama. Kakak, kamu kenapa? Apa? Ibu muntah darah sebanyak ini. Mana mungkin tak apa. Nina, Indah, aku belikan kesukaan kalian. Kak Rizky, cepat selamatkan kakak. Ayah, ibu muntah darah banyak sekali. Racun sudah ke jantung. Kalau tak obati, harus dihapus hari ini.
Nyonya Bibi tak bisa masuk sekarang. Bantu ayah jadi asisten pecil ya. Iya. Nina, ambil handuk dan air hangat. Ayah sekarang akan obati ibu obatan paling kritis. Baik. Rizky, kamu... 2 mandi obat sebelumnya sudah keluarkan sebagian racun. Sekarang tinggal sedikit di jantungmu. Aku sudah dapatkan darah untuk racun darah hitam. Ditambah petunjuk ki darahku. Kau akan sembuh. Prosesnya akan agak... Darah toksik keluar. Racun di tubuhmu sudah bersih. Aku benar-benar sembuh. Syukurlah, ibu takkan mati lagi. Ibu bisa temani Nina bersama ayah. Ayah, ibu capek tadi. Cepat lap keringat ibu. Oke, ayah lap keringat ibu. Kamu yang capek. Harusnya aku yang lap. Ayah, ibu, aku ngantuk. Aku cari Bibi ajak tidur. Sayang, ibu sudah sembuh. Bisa temani kamu tidur. Gak boleh. Ayah, ibu masih lemah. Ayah harus rawat ibu lagi. Ayo tidur dulu, biar cepat pulih. Sepertinya Nina sungguh ingin adik. Kalau begitu, apa pendapat Tuan? Kalau begitu, aku harus temani wanita cantik ini. Fajar sudah kasih tahu aku soal ini. Kamu yang buat racun darah hitam? Benar, karena kau cari aku takkan sembunyi. Kau mau hapus aku juga mau hapus kau. Besok jam 9 di danau. Ini akan jadi pertarungan antara kita mati atau hidup. Kamu memang langsung. Lihat nanti malam. Sayang, orang yang bisa buat racun darah hitam pasti bukan orang biasa. Ada bahaya. Ayo kita cuma saja. Kalau aku tak pergi, dia pasti cari aku. Mending selesaikan sekaligus. Kemampuanku kau belum tahu. Tunggu aku pulang. Ayo ayah, kalahkan penjahat. Pasti kalahkan. Ayo makan. Iya. Suara wanita di telepon itu kok begitu familiar? Siapa sebenarnya? Kau pembuat racun darah hitam. Postur tubuhnya sangat familiar. Benar. Jika kau menang hari ini, kau pasti bisa tahu apa yang kau mau tahu. Tapi jika kau ini kuburanmu. Jangan berisik. Lihat saja di lapangan. Gerakannya kenapa begitu familiar?
bunuh aku. Tadi kau punya 3 kesempatan lukai aku, tapi kau tak lakukan. Ini pertarungan mati hidup menurutmu? Jangan berisik, bunuh saja. Dengan mata indraku, ternyata tak bisa lihat wajah asli di balik topengmu. Sebenarnya, kau siapa? Kakasinya, kok kamu? Kamu adik baru, Rizky. Aku Dewi Lestari, kakak seniormu. Kalau ada masalah, cari aku saja. Baik, kakak senior. Kok bisa digigit ular berbisa? Kalau kakak tahu, aku lupa diri saat latihan. Makanya digigit ular. Pasti aku dihajar. Tak mau bilang, ya sudah. Kakak senior, terima kasih hari ini. Kalau bukan kau tolong, mungkin aku sudah mati hari ini. Kalau tak hati-hati lagi, aku pukul kau. Kau ini adikku, Rizky. Kalau kau digigit ular kecil begini, apa kata orang nanti? Pasti ketawain saja. Guru, budi jasamu takkan kulupakan. Tapi dendam belum balas. Aku harus turun gunung. Kakak senior, kau benar-benar pergi. Tiga tahun. Sejak kau turun, guru cuma kirim kabar sesekali. Bilang semua baik-baik. Tapi tak kusangka, ketemu lagi kita. Kau malah mau habisi aku dan keluargaku. Aku juga tak sangka, wanitamu ternyata Indah Prameswari, putri pembunuh ayahku. Pembunuh ayah? Ada apa sebenarnya? Dulu ayahku dan ayah Indah berbisnis bersama. Saat bisnis makin sukses, ayahku malah bunuh diri. Sementara ayahnya langsung ambil alih semua aset. Kalau bukan dia, siapa lagi? Selain konflik keuntungan, apa ada temuan lain bukti yang kuat? Ayah Indah kejam. Pasti semua sudah dia bersihkan. Kakak senior, cuma tebakan. Akan buta karena dendam. Kau kakak senior, masalahmu pasti juga masalahku. Apa sebenarnya kebenarannya? Indah mungkin tahu sedikit. Ada apa? Aku ketemu orang yang kasih Sri racun darah hitam dan suruh dia nyerangmu. Aku sudah ketemu orang yang kasih racun darah hitam dan suruh Sri menyerangmu. Siapa sih? Kakak senior. Kenapa dia? Dia kira kematian ayahnya berkaitan ayahmu. Sejak dulu, ia cari balas dendam padaku. Sayang sekali, ini salah paham besar. Aku tahu semua kebenarannya. Aku harus temui dia langsung untuk jelaskan semuanya. Tapi kamu baru pulih. Masalah ini bermula dari keluarga Prameswari. Harus aku yang selesaikan. Selama ini, dia tanggung sendiri semua penderitaan. Pasti sangat susah. Baik, biar aku atur.
Tak usah pura-pura. Jika ada kesempatan, aku tetap akan membunuhmu. Kak Dewi, menurutku soal kejadian dulu, kamu salah paham soal ayahku. Nona Prameswari bicara ringan. Ayahku jatuh dari gedung. Ayahmu malah merebut semua aset, sampai tak ada jejak. Kau bilang cuma Kak Dewi, aku tahu kata kosong tak cukup. Aku punya dokumen ini. Setelah kau baca, kau akan tahu semua soal kejadian dulu. Dokumen ini riwayat kesehatan paman 6 bulan terakhir dan catatan konseling. Hasilnya menunjukkan depresi berat. Saat perusahaan krisis, Paman Lestari putus asa. Akhirnya dia bunuh diri. Ayahku juga terpaksa mengambil alih perusahaan. Jadi selama ini aku benci yang salah. Aku sebenarnya lakukan apa? Kak Dewi, kalau mau aku bisa serahkan. Gak usah, aku gak butuh itu. Maaf untuk semua yang kulakukan. Oh ya, Andy itu aku cuma ajari 3 hal. Ganti info yang ku mau. Bukan guru murid. Ada apa lagi? Kakak senior, aku dan Indah bakal nikah. Semoga kamu datang. Adik, perasaanku padamu, kamu gak sadar sama sekali. Kau pikir Kak Dewi tak apa-apa kan? Biar dia punya waktu untuk memprosesnya. Baik. Beban di hatiku akhirnya hilang. Ada hal besar menunggumu. Ada apa lagi? Acara pernikahan kita. Sangat cocok. Benar-benar bahagia. Tuan Rizky Pratama, apa kau bersedia menikahi Nyai Indah Prameswari sebagai istrimu, walau di saat senang atau susah, selamanya mencintainya seperti dulu? Aku bersedia. Di hidup ini, cuma dia. Ni, Indah Prameswari, apa kau bersedia menikahi Tuan Rizky sebagai istrimu, walau di saat senang atau susah, selamanya mencintainya seperti dulu? Aku bersedia. Bersamamu hingga akhir hayat. Selanjutnya, ayo sambut anak pengantar bunga untuk menyerahkan cincin pernikahan. Ayah, Ibu, dan Nina harus selalu bersama ya. Sekarang, Tuan Rizky, kau boleh mencium pengantimu. Kakak senior sepertinya tak datang. Tak apa, kita yang jadi pusat hari ini. Tak boleh tertunda kerana kakak senior. Adik, walau aku tak bisa memilikimu, tapi tetap merestuimu. Selesai.
Sekarang aku nyatakan Tuan Rizky Pratama, Nye Indah Prameswari resmi menjadi suami istri.